Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang bank umum, dan kami akan menjelaskan beberapa poin penting tentang bank umum itu sendiri. Dari definisinya, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dalam konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas bank umum dasarnya terdiri dari dua hal kegiatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga dengan funding dan menyalurkan dana lending. Fungsi bank umum sendiri terdiri dari 3 fungsi, yaitu agent of trust atau agen kepercayaan, dan agent of equity, agen ekuitas atau permodalan, dan juga yang terakhir agent of development atau agen pembangunan. Adapun fungsi lain dari bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menyediakan layanan jasa bank, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi internasional, penciptaan uang, sarana investasi, dan yang terakhir yaitu penyimpanan barang yang berharga. Dan tugas dari bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua yaitu memberikan kredit, yang ketiga menerbitkan surat pengakuan utang, dan yang keempat memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Di sini kami juga ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah bank umum. Secara historis, bank sentral tertua di dunia adalah Sveriges Riksbank di Swedia dan Bank of England di Inggris yang berdiri sejak abad ke-17. Perjalanan sejarah bank sentral kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan pada abad ke-18, 19 hingga abad ke-20. Bank tersebut bertindak sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda sejak tanggal 24 Januari 1828. Tugas-tugas dari Dejavasci Bank adalah menerbitkan uang kertas atau banknote. Tugas sejarah bank umum dulunya dijadikan sebagai penentu kebijakan moneter yang dilakukan guna mengendalikan perekonomian nasional. Dan ada pula tantangan yang dihadapi oleh bank umum seperti likuiditas di sistem perbankan yang terus mengetat karena disebabkan oleh sulitnya perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan dana data ketiga dari DPK. Salah satunya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan dana murah yang mencakup giro dan tabungan. Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang cenderung tumbuh di bawah ekspektasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank umum, dan juga resiko melemahnya kualitas aset karena dampak perlambatan ekonomi. Jadi, pada intinya, bank harus cermat melihat peluang di tengah tantangan ke depan. Bank juga harus menjaga hubungan baik dengan nasabah. Bank juga masih harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan memperkuat fungsi manajemen risiko dengan panduan portofolio kredit yang jelas. Barulah bank bisa menghadapi tuntutan masa yang akan datang. Di sini kami juga akan menjelaskan sedikit tentang kondisi bank umum di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan 5 hal terkait perkembangan terkini dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan positif dari langkah bersama di negara maju untuk mengatasi dampak COVID-19 ke aspek kemanusiaan, sektor keuangan, dan juga sektor ekonomi. Dan yang kedua yaitu membaiknya sentimen terhadap pasar keuangan Indonesia, seperti nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan dan bergerak stabil. Dan juga Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan bersama pemerintah dan OJK. Bank Indonesia juga bersama otoritas terkait berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, kondisi sekarang berbeda dengan global finansial krisis tahun 2008 dan krisis moneter Asia tahun 1998, di mana
Kondisi yang terjadi saat ini bersumber dari aspek kemanusiaan karena pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak ke sektor ekonomi dan keuangan secara global. Dapat dikatakan semakin cepat dalam mengatasi pandemi COVID-19, maka dampak ke sektor ekonomi dan keuangan semakin cepat pula diminimalisirkan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang Bank Umum. Dan terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.